Di ludruk sendiri itu kan lebih ke improve-nya harus kuat kalau di panggung. Jadi kalau di panggung ludruk kalau mau tampil itu kita cuma tahu ceritanya, jalan cerita. Kamera standby. Sound check. Oke, 3, 2, 1. Amazing podcast AJBN action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dijawab sih Cak ya. Iya. Lali. Justru jawab itu wajib. Oh, Nah. sing gak wajib apa Cak? Ya aku mau mengucapkan sunah. Oh iya, sunah. Jadi pahala ya kenang aku. Lah aku oleh apa? Ya oleh bagian pahala tuh aku. Komisi lah. Tak balen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini kan lo enak. Oh. Ya sih, sampe lapo tak nang kene Cak? Ya timbang nganggur nang omah. Ya, selamat siang buat teman-teman atau sobat Amazing semuanya. Ketemu lagi di YouTube channel Amazing Podcast EJBN. Lah, hari ini kita kedatangan satu tamu yang luar biasa banget, yang super amazing, yang sudah melalang buana di dunia nyata dan dunia gaib. Anu kan sebangsa jin aja nih. Oh iya. Apanya dukun Samsudin kemarin. Dan ini sekarang sudah melalang buana di dunia komedi Jawa Timur. Yang terakhir sudah gabung juga dengan Cak Kartolo sebagai tim kreatif. Ya, Jakarta Lo Channel. Kita sambut Cak Dedi Giges. Sudah Cak, silakan boleh pulang sekarang Cak. Iki aku kan sambutan apa sambatan? Sambatan. Ya, silakan dikenalkan dulu Cak Giges. Ya, perkenalan nih ya. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Dedi Gigis. Itu nama panggung. Ya, kalau nama aslinya? Nama aslinya Dedi Gigis. Iya Kak, nama KTP lain ya. Oh iya. Tapi nanti kalau urusan KTP lain lah. Oh iya. Ya. Aku nggak bilang KTP kok, bukan pinjol soalnya. Iya. Jadi Dedi Gigis terus dulu di stand up comedy Surabaya, stand up Indo Surabaya. Stand up Indo Surabaya. Iya. Ya. Kan Terus? awakmu kan stand up Indo cabang Surabaya. Iya, tidak buka cabang soalnya. Jadi Cak Dedi Gigis ini kalau bisa saya bilang suhu saya dulu di dunia stand up. Jadi saya dulu berguru sama Mas Dedi. Iya. Enaknya apa Mas ya enaknya? Iya, jadi kamu nang kene panggilannya apa nih? Bro. Oh bro ya. Jadi si bro ini dulu katanya kan tadi saya suhunya ya, tapi dia nggak pernah bayar SPP. SPP bulanan ya. Iya SPP bulanan. Di dunia stand up. Cak Gigis, dari dunia stand up apa sih yang misalnya dalam artian yang berkesan buat Cak Gigis dalam artian pertama kali gabung stand up sampai bisa jadi ya saya tahu dulu jenengan itu punya panggung ke panggung, punya show sendiri, open mic kita dulu juga pernah kombut sampai dulu di UNESA ya. Jadi dulu kita tuh kalau kombut kombut itu kalau di dunia stand up itu latih materi lah. Ya, kombut itu komedi body. Komedi body melatih materi kita sebelum kita open mic. Open mic. Itu. Gimana Cak perjalanan karir dari awal stand up dulu sampai sudah melalang buana punya karir, punya show sampai ke Jember, pernah Banyuwangi. Oh ya. Jadi pertama gabung di stand up Indo Surabaya itu karena apa ya? Waktu itu kan saya di ludruk awalnya kan di gitu. THR, di THR terus lebih tepatnya tidak di bukan teaternya tapi di ludruknya. Setelah belajar ludruk untuk komedinya pada senior-senior itu kan, karena di ludruk sendiri itu kan lebih ke improve-nya harus kuat kalau di panggung. Jadi kalau di panggung ludruk kalau mau tampil itu kita cuma tahu ceritanya, jalan cerita. Jadi kayak garis tengahnya Ya, apa gitu terus setelah itu improve. Ya, selebihnya improve.
Jadi pokoknya harus tahu ceritanya, setelah itu ya improve aja. Nah, sedangkan sebelumnya saya itu lebih suka nulis. Masalah komedi itu suka nulis. Makanya sering bikin anekdot gitu kan. Nah, itu. Nah, setelah 2011 itu ada Suci 1 stand up komedi Kompas, itu stand up komedi Indonesia di Kompas. Suci 1 itu saya tertarik untuk menjual TV saya ya. Saya tertarik untuk gabung ke stand up komedi dan saya cari, dan pengalaman pertama waktu datang ke komunitas nyasar. Itu kan kalau nggak salah dulu di Jalan Jawa. Jalan ya? Jawa lah, Yang itu ada ya. itu. Nah, itu ada kafe itu kan namanya sama. Saya ke jalan satunya. Nah, Sepi, nggak ada siapa-siapa. Jalan sumbangan soalnya. Tadi nyasar ke situ nggak sampai ketemu, terus itu pengalaman pertama udah nyasar kan ya. Terus akhirnya gabung, ketemu di Jalan Jawa itu, terus open mic kan di situ 2012 belajar, dan memang bener saya gabung ke stand up itu di situ nulis, beda dengan ludruk ya. yang improve tadi. Kalau terus grouping. Kalau di stand up kan sendiri. Nulis, Ya. bahannya nulis materi, kaumbut tadi, sharing ya, baru open mic. Nah, itu perjalanan di situ, akhirnya ikut audisi Suci 2. Zamannya Muslim. Bukan. Oh, topeng. Nah, topeng. Ya, zamannya topeng. Tak pikir wis lucu ya. Ternyata dikat. Materi saya masih ingat waktu materi STM. Iya, waktu itu pakai materi STM ya. Tapi sebenarnya awalnya saya nggak pakai materi STM. Awalnya adalah saya pakai persona rocker waktu itu. Nah, karena sebelum itu saya pernah ngisi di televisi lokal. Itu kayak kuis pulsa itu loh. Oh, isi. Nah, itu pakai karakter rocker. Isi pulsa dulu ya. Nah, iya. Itu kalau malamnya. Malamnya. Kan sing delok. Ada yang delok lek gak buka-bukaan. Malah delok aku tak buka malah ya didol TV ini. Dijual. Jadi setelah itu kan perjalanan bikin susu itu dengan Muslim ya, tretan Muslim ya kan. Terus dengan Ari Kriting juga waktu itu kita bikin Sukros. Gebrakan pertama. Waktu itu kan keresahannya adalah gimana ini kok stand up itu kok Jakarta. Kenapa kok nggak melirik sini waktu itu kan? Akhirnya saya Ari Kriting sama Wahyu Togok. Kan seniormu Wahyu Togok. Dulu namanya Miki Sukses. Iya. Sekarang ganti Wahyu Togok. Tetap sukses sekarang. Sukses. Alhamdulillah. Iya, ternyata lebih cocok pakai Wahyu Togok dia. Jadi bikin Sukros stand up roadshow Jawa Timur waktu itu. Awalnya itu tahun 2013 ya. 2013 itu 5 kota, cuma 5 kota. Kalau nggak salah Sidoarjo dulu. Ya, Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto, Malang, Jember. Ya. Itu yang pertama kali itu. Akhirnya kita bikin roadshow di situ, Pak. Dengan ya Topeng sebagai, karena waktu itu dia Sudah ke Jakarta duluan. Suci 2 dan namanya melambung. Kita gestarnya pakai Topeng untuk memperkenalkan stand up komedi di Jawa Timur. Yang notabene waktu itu stand up komedi masih belum tahu, apalagi orang Mojokerto, orang Jember ya. Kalau Sidoarjo mungkin sudah tahu karena dekat dengan Surabaya. Yang jauh-jauh ini stand up ya kan. Mikirnya ya kayak lawak gitu kan. Padahal ini iki apa sih wong ijen kok ngomong sendiri ya. Ya. Tapi di Ludruk itu sebenarnya juga ada seperti itu. Nah, ini menariknya. Di awal waktu Cak Gigis merintis sampai
dapat show. Apa sih Cak yang pengalaman paling menarik bagi sampean sing sampai saiki ku lupa untuk diingatkan sampai sekarang? Oh, sampai angel dilupakan gitu. Kayak mantan Cak. Aku mantan banyak yang lupa aku. Iya soalnya sekolah sama STM Cak. Karena itu. Iya. Itu kalau yang ya banyak sih sebenarnya, tapi yang paling berkesan saya adalah ketika saya main stand up di Batam. Wih, sampai ke Batam. Oh iya, saya kan sampai Korea juga gara-gara komedi itu kan ya. Jadi tapi sebenarnya saya salah pilih untuk komedi ini. Lebih cocok saya teknisi sebenarnya. Jelas bayarannya per bulan. Gak ngeredek tiap hari, tiap bulan gak ngeredek ya. Ngeredek lagi ketemu bocor. Iya, kan kalau teknisi itu kan pagi pulang sore wis bulanan bayaran dikasih sama kantor ya. Kalau gini kan mikir meneh ono job tak. Ya, nah itu pengalaman saya kenapa kok di Batam? Itu di situ saya diundang dan saya main sendiri di sebuah bar atau kafe yang notabene di situ tidak ada yang tahu saya, ya. Terus yang tahu stand up comedy cuma 1%. Dari sekian banyak orang di bar. Iya. Maaf, misal stand up comedy itu ya, biasanya duduk fokus sama apa yang mau diceritakan kan. Di bar kan dalam artian wong kan ya wis menikmati musik. Ada orang itu tidak menikmati musik tapi menikmati minuman. Alias mabuk ya. Dan terus itu ada orang Singapura, ada orang Malaysia. Karena memang dekat dengan Malaysia, dekat dengan Singapura waktu itu. Orang Indonesianya sing ngechat, sing melamar gak ono. Gak ono. Sing jelas sing bayar Melayu. Lanjut. Ya, di Batam itu saya diundang di situ awalnya untuk menghibur tamu dari Jakarta ke kafe itu, ke hotel itu hotel bintang 5, terus barnya itu memang bar legend lah di situ. Tapi itu hari keduanya sebelum saya datang. Setelah saya datang hari keduanya baru saya menghibur tamu dari Jakarta itu. Lah, hari pertamanya saya disuruh test drive itu. Coba pada motor aja. Di kontraknya itu 30 menit. Ternyata 15 menit di hari kedua untuk tes, hari 15 keduanya untuk hari kedua untuk tamunya. Lah yang tes ini itu ya itu ada di situ ada bule. Jadi yang benar-benar nggak tahu ini apa sih. Materi yang saya bawakan apa ini? Ya karena sampai akhirnya paling nggak mereka ngeh lah, iki ono stand up gitu. Nah, karena waktu itu sudah pernah manggung tempat-tempat yang ganas, tapi ini lebih ganas. Kita bukan jang macan. Ini lebih ganas. Tapi ya karena pengalaman akhirnya berhasil. Karena ya kita tahu kalau orang di bar atau kafe itu kita nggak mungkin bawa materi clean. Kita pakai sedikit bumbu material lah. Karena itu yang apalagi mereka udah mabuk kan, ketika dikasih blue material itu ya lebih suka. Yang dengarkan sampean itu 1% tadi atau hampir semua orang yang di situ? 1% awalnya. Terus? Iya, 1% itu bukan pengunjung loh, pegawai. Karena sebelumnya itu ada stand up komedian yang diundang di situ. Itu Jakarta baru terkenal. Iya, si Boris Bokir yang pertama, yang kedua Dodit Mulyanto, yang ketiga aku. Ambil sambil. Jadi kan karena bisa itu tadi aku memperkenalkan dulu iki stand up. Di sini ada yang tahu nggak stand up komedi nggak ngerti, mereka tahunya itu lawak Nah, tapi ya itu yang bahan yang pertama yang saya lakukan itu. Ada yang tahu siapa saya dan saya mau melakukan apa di sini biasa kan, menciptakan heckler. Itu teknik saya menciptakan heckler itu. Jadi wah nyaut kan lawak. Saya bilang salah, saya lagi striptis di sini. Itu langsung
Udah kena. Pembukaan pertama Pembukaan tengah, pertama ke belakang, aman. tengah sampai belakang. Iya, tengah sampai belakang pulangnya saya nggak diantar. Iya, karena kalau di Surabaya atau apapun kita main di kafe atau bar berhasil ya sudah. Kalau di sana lain di Batam itu. Begitu saya berhasil menghibur selama 15 menit, di meja saya ini penuh dengan minuman. Itu saya terima kasih, rasa Diminum, terima Cak? kasih. Hah? Diminum. Jelas diminum. Apa nih? Es cair. Iya. Nah, itu pengalaman saya yang sangat tidak Paling, ya, ya. yang sulit saya lupakan karena akhirnya si bar ini minta lagi kan, tapi komik lain. Ada nggak rekomendasi komik lain? Dan waktu itu Regi yang diambil sama bar situ. Karena ya itu Regi kan bahasa Inggris, Regi Hasibuan itu yang sekarang Suci 10 kemarin kan, Suci X gitu kan. Itu yang akhirnya dipanggil karena memang baru tahu 1% dan di situ banyak bule. Dan waktu itu kagetnya bule-bule juga tertawa lihat materi saya. Padahal saya pakai bahasa Indonesia. Entah kenapa mereka ikut tertawa. Paling enggak kan komunikasinya pas. Iya. Kan tahu. Guyu lah kabeh guyu. Dia terkesan terus nemuin saya. Dia pakai bahasa Inggris. Intinya dia ngomong kalau kamu tadi lucu gitu. Batin saya. Ya, batin Males saya. males Ya. Kok tahu ini loh, pakai bahasa Indonesia lucu nih tuh ini loh. Ya, mungkin karena lihat sekitarnya kok guyu. Aku malah guyu. Aku tak malah guyu. Itu jadi itu lagi ke sana tanya kan barnya itu kan ya apa tempatnya Mas tak ceritakan bahwa tempat di sini tuh pokoknya bahaya loh. ya, bahaya. Saya pikirnya Regi udah biasa dengan itu karena dia sering stand up di luar negeri kan, di Asia terutama kan. Ternyata setelah pulang dari situ dia bikin tweet di Twitter menceritakan kesulitan di kafe ini, di bar ini. Kurang belajar sama suhunya ternyata. Itu Keren. Jadi saya enggak rugi lah kalau mendapatkan Cak Gigis ini suhu saya dulu ya. Cak Gigis yang akhirnya sekarang mengantarkan Cak Gigis jadi tim kreatif Cak Kartolo. Kalau boleh saya tahu, Cak Kartolo dulu kan belum punya YouTube channel sama sekali kan. ya. Setelah Cak Kartolo sekarang punya YouTube channel, saya baca tim kreatifnya loh. Cak Gigis, Gigis sing di ono loro Anak kembaranku. sing kok lucu, sing iki gak lucu. Nah, gimana sih Cak? Awal mula akhirnya Cak Gigis jadi tim kreatif. Tim kreatif kan ya sudah pasti mulai dari skrip, mulai dari ide kreatif, video. Itu gimana cara bisa ketemu Cak Kartolo ya bikin YouTube gitu gimana? Jadi waktu itu saya kan udah lama kenal dengan Cak Kartolo, tapi ya kenal dari panggung ke panggung. Waktu ya stand up itu bintang tamunya Cak Kartolo, kita sebagai openernya kan biasanya gitu. Jadi waktu itu ada acara di Surabaya, ya teman kita juga bikin show besar dan mengundang Cak Kartolo dan juga mengundang Dempul waktu itu. Dempul aku sama Pulung kan. Nah, untuk gestar ya, gestarnya Cak Kartolo, aku openernya lah istilahnya. Nah, waktu di ruang tunggu itu karena waktu itu memang waktu pandemi awal-awal pandemi 2020 iya 2020 awal pas piro wis Cak. Jadi dan saya pernah melihat bahwa Cak Kartolo itu pernah bikin channel sebenarnya. Oh sebelumnya ya, ada ya namanya tuh Warung Cak Kartolo. Tapi berhenti 1 tahun waktu ketemu itu. 1 tahun sudah nggak ada lah, tak tembak istilahnya. Diterima nggak? Hah? Diterima nggak? Suruh pendekatan lagi. Jadi tak tembak ya apa Cak balik nyeluk abah kan ya apa bah
kita tak bantu bikin YouTube ngono. Akhirnya apa Kartolo ya wis sembarang wis ngono. Gak apa-apa ayo ngono. Akhirnya kita ke rumahnya untuk kesepakatannya bagaimana dan sebagainya lah pokoknya. Intinya saya ingin membantu Cak Kartolo ini punya channel YouTube karena sekarang kan zamannya digitalisasi kan, semuanya arahnya ke media sosial. Karena beliau ini adalah legend ya. Kenapa kok tidak ada media sosialnya sama sekali, mulai Instagram. Pokoknya dia tuh nggak punya media sosial sama sekali waktu itu. Akhirnya dia bercerita bahwa yang sebelumnya itu memang nggak beres loh. Yes. Biar dengar sekalian atau PEK lewat tanggone berandai orang-orang itu ya. Mereka tuh memanfaatkan Cak Kartolo. Tadi seperti itu. Memanfaatkannya itu gimana maksudnya? Ya ngambil uangnya. Jadi karena dia nggak tahu kan. Video lawas-lawas teleponan channel DE. Bukan, dibikinkan produksi seperti ini tapi dimintai uang dan sebagainya untuk produksi dan sebagainya gitu. Ya dia cerita gitu seperti itu kendalanya. Awalnya mikirnya kita juga seperti itu. Dia terus terang bilang di awal aku nggak ada duit loh ya. Loh. Duit apa Cak? YouTube kan duit mesti kalau kita kerjasama kita nggak akan minta ke Cak Kartolo karena kita memang pure membantu. Wis tak bantu pokoknya yang penting amben duwe channel YouTube. Karena pengabdian iki mau. Iya. Akhirnya Cak Kartolo mau. Nah, awal akhirnya Cak Gigi sama Kak Pulung. Ya. Atau ada tim yang lain lagi? Itu karena kita punya tim kan. Sebenarnya kita sudah punya tim media sosial, maksudnya kameramen dan sebagainya, editor. Makanya kita berani juga menawarkan ke Cak Kartolo. Mungkin lek aku wong loro tok ambek Pulung ya. Ya sumbangan jenenge. malah ngerepoti Cak Kartolo. Nah, disepakatan di awal. Waktu itu kan sudah ada Cak Kartolo, Ning Tini, terus Mbak Dewi, anaknya Cak Kartolo, sama Cak Tomo, anaknya Cak Sokran, Kartolo CS. Nah, maksud saya hanya membantu 4 orang ini punya media sosial atau punya YouTube. Cak Kartolo CS itu punya YouTube. Lah, akhirnya saya sama Pulung suruh main, padahal saya pinginnya di belakang panggung. Wis gak usah ngetok sekalian. Daripada dihujat netizen ya. Iki sapa sih grek promocora situ loro iki ngono. Dan memang awal-awal sudah dihujat sama netizen. Wis pokoke ngono lah. Akhirnya kita bikin YouTube. Sepakat pakai nama Cak Kartolo Channel. Nah, sobat amazing semuanya, jangan lupa ya ini Cak Kartolo Channel, dilihat, di review. Nek ketemu Cak Gigis, paten ya. Hujat ae. Negatif komen woy. Cak Gigis, saya angkat topi ya sama Cak Gigis ya. Dalam artian saya tahu perjalanan Cak Gigis dulu di awal kita cangkruk di UNESA, di Pohon Keres ya. Pohon Keres. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Long shift lah. Apa sih Cak pencapaian Cak Gigis yang ingin dicapai di tahun ini? Dalam artian aku durung iki rek, aku pengen mencapai titik ini. Apa itu Cak? Harapannya sampai juga. Kalau untuk pencapaian, semuanya pencapaian saya sudah saya capai. Karena saya nggak muluk-muluk di komedi. Waktu itu intinya saya pingin tampil di festival stand up komedi di Jakarta, itu kan Indonesia. Sudah saya di situ di panggung itu. Saya di kompetisi TV nasional sudah saya sampai di situ kan. Nah, saya sekarang hanya ingin untuk tahun ini, kalau tahun ini kan sudah pendek kan ini ya. Ini tayangnya kapan? Desember. Desember tanggal 31 lah. Makanya. Lek ngomong tahun ini pendek loh. Iya. Padahal nih enggak ada pencapaian, wis mari kabeh. Iya. Ya, maksudnya pencapaian yang ingin saya lakukan lagi setelah ini adalah ini kan setelah habis corona banyak
panggung-panggung stand up yang istilahnya Sudah mulai kan mulai lagi muncul. kan. Nah, Yang kemarin di Jombang yang saya cari itu juga. ya itu kan mulai muncul. Tapi untuk Jawa Timurnya kan sekarang kan lagi tiarap istilahnya. Iya. Nah, ini saya lagi manasi teman-teman untuk nantinya di tahun 2023 kita akan bikin Sukros lagi. Sukros. Stand up roadshow Jawa Timur lagi. Entah berapa kota yang akan ikut. Karena itu yang ingin saya lakukan lagi. Dan nggak ada, pokoknya setengah hidup saya itu memang di komedi, apalagi untuk stand up Jawa Timur. Ya karena di Jakarta sudah banyak yang ngurus. Dan teman-teman saya, angkatan saya itu sudah semuanya di Jakarta ya. Nah, di sini nggak ada yang itu melakukan. Nah, tugas saya adalah manas-manasi arek-arek supaya stand up di Jawa Timur ini bergejolak lagi, karena kota-kota kecil sudah pada tiarap semua. Ya. Kalau di tempat saya sendiri kan Senap Sidoarjo itu juga udah mulai kosong. Jadi bukan kosong sih, dalam artian tiarap juga. Nah, Open makanya mic itu. nggak ada, kombut 0. Nah, Paling Gubul Salim. nah, itu makanya sudah kita melakukan panas-panasan lah istilahnya. Ya. Kira beberapa kota ini sudah mulai melakukan jadwal open mic, mulai Blitar, Bojonegoro, Mojokerto mulai bangkit, terus dan teman-teman kebetulan sudah bikin show ini kan keliling itu kan sudah manas-manasi juga. Nah, ini pingin saya di tahun 2023 stand up komedi Jawa Timur naik lagi. Amin. Semoga. Iya. Nah, ini Cak, tradisinya di sini. Biasanya bintang tamu itu tarian, Cak. Oh, kudu wajib ya. Wajib tarian. Kurang tak siap. Guru nyiap no? Kurang. Nanti biar baca. Monggo Cak guys. Iya, karena wingi mbok siapno aku gak nyiap. Misalnya gak mbok siapno aku nyiapno dhewe. Ketemon. Iya. Silakan. Iki dilakukan apa gak dilagokno kaya Cak Kartolo lho. Dilakukan. Lakukan aja coba. Diajari Cak Kartolo iki. Ati lono salah-salah kak ya ojo dihujat. Aku iso orang nang kene ya. Di entekno karo netizen ya karena wis wong anyar biasa, wong anyar. Ngrecoki koyo ngrecoki ngono. Padahal aku iki ya wis pokoke mungkin ada yang nonton ya. Di sini sebenarnya saya ingin terlibatnya di belakang panggung aja biar tidak mengganggu beliau-beliau ini yang legend. Tampil ambek legend ini gak sembarangan ngawur. Itu pengalaman yang tidak saya lupakan. Ini perlu saya ungkapkan karena ini rasa terima kasih saya kepada Cak Kartolo juga. Saya diajak main full dengan Kartolo CS di Balai Pemuda waktu itu, dan itu perform pertama saya sebagai playmakernya Cak Kartolo karena Cak Sapari lah iki kan ya klambi. Ya. Itu lagi sakit. Dia kan butuh penggantinya, butuh penggantinya. Dan itu waktu saya yang ditunjuk dimulai A sampai Z saya nempel ke Cak Kartolo, dan itu penampilan kembali ke tahun 2012 waktu stand up. Saya ketika naik panggung itu, sebelum naik panggung saya tuh enggak apa ya istilahnya, nervousnya enggak karu-karuan, padahal panggung mas biasa wali kan, apalagi ini berdua, stand up kan lebih kejam lagi kan sampai ya. salto enggak jalek. Iya. Jadi waktu itu Polong sampai lihat saya itu ikut stres karena saking saya enggak bisa diganggu. Jadi pokoknya gak sepaneng lah istilahnya. Waktu kalau sebelumnya kalau stand up ya kan guyon di belakang panggung kan saya guyon. Sepaneng pokoknya waktu itu. Itu pengalaman yang sangat mengesankan buat saya. Dan alhamdulillahnya pecah, dan waktu turun Cak Kartolo itu senengnya apa? Iya berhasil. Iya berhasil itu. Ya itu pengalaman yang lali mau kata cerita no. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Itu tuh metu kene, lali balik mana? Ya, cerita mana gak apa-apa. Kayak aneh kemarin eling mana.
Iya ya suwi gak manggung ini. Ya. Dan parian iku mah yo. Iya. Lali. Dilagokno ya. Ya. Oh, ya. Mangan jamur ngombene beras kencur. Ayo nonton Ludruk dan komedi Jawa Timur. Ono sing nambahi, Cak, ono sing nambahi. Ono sing nambah. Iya. Aku cuma mau gamelan. Iya, ding 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 ngono lho. Ikan iki kudune ana tambahane, kurang gitu. Tambah dhewe gak apa-apa. Kan mau mangan jamur ngombene beras kencur. Ayo nonton Ludruk dan komedi Jawa Timur. Ah, iki ben gak tambah apa? Ketutupan kamera. Iya. Ini tak ngedhewe Dhewe. Iya. Masuk. Tapi mikirnya rada suwi iki. Yang jam ya. tak tinggal kopi dhisik. Iya. Ben gak tambah sepaneng urip mulur. Ah, ngono ya jane ngono kan. Mangan jamur ngombene beras kencur. Nonton Ludruk komedi Jawa Timur ben gak tambah sumpek urip mulur. Ya, Iya. Masuk. iya. Kelebihan tadi niku mau. Gak apa-apa, pokoknya kok bayaran tak tambahin. Ya. Jadi iki wis penutupan iki ya. Wis, Cak. Oh, wis. Mana ana sing ngeling maneh. Iya. Jadi aku sobat seneng. amazing untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton hari ini. Nanti kalau ada yang nggak tahu, karena tadi ada mix ya bahasanya dua bahasa ya. Saya Indonesia Jawa. Iya. Ya karena kan kita ngomong Ludruk, Ya. Ludruk itu kan Jawa, Jawa Timur, Timur. jadi dan di kesenian Ludruk itu pakai bahasa Jawa Timur. Betul, bisa Surabaya gitu ya. Tapi memang sekarang sudah ada yang pakai bahasa Indonesia. Yes. Tapi pakemnya ya memang pakai Tetap bahasa Jawa. Tetap. Ya, terima kasih sobat amazing semuanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube ini. Nantikan bintang tamu yang lebih seru lainnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Amazing.